etiologi reproduksi. Oh, ini. Sistem tegumen, endokrin. Nah, ya. Jadi kalau ngelihat dari sini, adik-adik bisa lihat bahwa di SKDI ini anemia aplastik ini sering terjadi pada anak, dia merupakan kompetensi 2. Jadi adik-adik hanya memahami ada penyakit anemia aplastik, etiologinya apa dan diagnosisnya saja, ya. Tidak perlu tata laksana. Jadi etiologi, patofisiologi sampai anamnesis sampai diagnosis. Bahkan diagnosisnya bukan diagnosis utama, diagnosis banding aja sudah boleh, ya. Kemudian yang harus adik-adik pahami adalah anemia defisiensi zat besi. Ini kompetensinya 4 sehingga adik-adik bisa langsung menata laksana tanpa harus dirujuk ke dokter spesialis. Demikian juga anemia hemolitik dengan berbagai macam manifestasi anemia hemolitik, ya. Bisa penyakit yang terkenal dengan malaria, kemudian juga penyakit yang terkenal dengan talasemia, ya. Kemudian anemia makrositik ini juga dan anemia megaloblastik, ya. Anemia megaloblastik terkait dengan defisiensi vitamin, ya. Ini juga kompetensinya adik-adik hanya cukup tahu. Kemudian diagnosis saja, tidak perlu tata laksana. Hemoglobinopati ini salah satunya talasemia, selain hemolitik karena hemoglobinnya memang mengalami permasalahan, ini kompetensinya di 2, ya. Jadi kalau melihat seperti ini banyak sebenarnya yang harus adik-adik pahami kecuali anemia defisiensi zat besi, anemia makrositik dan hemolitik, ya. Kemudian leukemia juga di sini adik-adik cukup kompetensi 2, etiologi dan patofisiologi. Kemudian apalagi yang akan diinikan terkait dengan cuman itu saja sebenarnya, nggak banyak, ya. Oh, Henosonlen purpura 2 kompetensinya, kemudian malaria termasuk tropis, leukemia akut kronik 2 berarti 2. Kemudian, oke. Ya, jadi saya akan mencoba mulai dari perdarahan yang akan saya sampaikan ini. Ini sebenarnya kompetensinya kecil, ya, jadi kita cukup memahami saja. Ya, jadi penyakit-penyakit perdarahan yang cukup perlu adik-adik ketahui bahwa perdarahan itu ada yang spontan, ada yang perlahan-lahan dan berlangsung lama, tapi ada juga perdarahan tapi satu tempat saja, ya. Nah, terkait dengan hal itu adik-adik harus memahami hemostasis, mulai dari supaya darah tetap encer, supaya darah tetap di dalam pembuluh darah, dan kalau akhirnya darah memang keluar dari pembuluh darah, bagaimana untuk menghentikannya. Seperti itu proses yang harus dipahami, ya. Kemudian ada 3 komponen, malah sekarang katanya 4, ya. Ada vaskuler, pembuluh darah, ada faktor pembekuan, dan ada trombosit, ya. Nah, vaskuler, pembuluh darahnya harus kuat, ya, harus nggak boleh rapuh. Anak-anak atau orang yang menderita defisiensi vitamin C sering mudah pecah pembuluh darahnya, yang orang-orang suka bilang digigit setan atau dicubit setan, ya, kalau orang sekarang. Kemudian kalaupun misalnya vaskulernya nggak bagus nih, tapi faktor-faktor pembekuannya bagus, biasanya perdarahannya minimal, jadi nggak sampai besar. Tapi kalau sudah vaskulernya nggak bagus, rapuh, faktor pembekuannya juga defisiensi, kekurangan, apalagi ditambah trombosit juga mengalami defisiensi atau kekurangan, maka pasti terjadi perdarahan. Jadi harus salah satu dari ini
yang harus ketiganya ini stabil, seimbang agar bisa mengatasi perdarahan tersebut. Berdarah nggak apa-apa, tapi nggak lama. Berdarah nggak apa-apa, tapi nggak banyak. Ya, berdarah nggak apa-apa, tapi bisa berhenti pada waktu yang tidak lama. Ya, jadi kalau ada gangguan pasti bisa terjadi perdarahan. Tapi balik, perdarahan normal, asalkan tidak terlalu banyak dan tidak di beberapa tempat. Ya, nah karena itu kalau ada luka biasanya terjadi penyempitan pembuluh darah supaya darah yang keluar tidak terlalu banyak ya. Ini biasanya oleh faktor-faktor endotel yang ada di dalam pembuluh darah ya. Setelah vasokonstriksi maka darah itu adik-adik bisa lihat membeku. Jika tentunya faktor pembekuannya harus normal ya. Nah, termasuk di dalamnya karena ada perdarahan biasanya terjadi gumpalan-gumpalan trombosit ya. Trombosit ikut terangsang oleh luka, kemudian timbulnya trombosit, dia keluar akan menempel di daerah di mana terjadi perdarahan tersebut. Jadi ada mekanisme vasokonstriksi dari vaskuler, ada mekanisme dari adesi, penempelan dari trombosit ya di daerah luka tersebut, dan ada mekanisme faktor pembekuan. Jadi kalau ngelihat tiga segitiga ini ya. Nah, tadi lihat pembekuan akan merangsang timbulnya trombin, kemudian dari adesi trombosit akan dikeluarkan ADP dalam hal ini serotonin ya. Kemudian nanti dari trombin akan terbentuk benang-benang fibrin yang menjaga kestabilan daripada jaringan-jaringan penutup luka. Kemudian adesi trombosit lama-lama menjadi agregasi trombosit. Sehingga makin mantep tuh penyumbatannya. Vasokonstriksi, fibrin sudah terbentuk, agregasi trombosit otomatis terjadilah yang disebut sumbatan yang stabil, ya. Nah, kemudian bagaimana kita menelusuri penyakit perdarahan? Yang tadi Henoson-Land purpura, ITP, ya. Kalau melihat tadi Henoson-Land kompetensinya 2, adik-adik cukup memahami patofisiologi dari perdarahan tadi, trombosit, vaskuler, dan faktor-faktor pembekuan darah. Ya, tentu harus melakukan anamnesis dulu. Ada nggak riwayat dipukul atau jatuh atau tertusuk atau apapun trauma, ya, yang dimana bisa terjadi robekan pada vaskuler, yang mana bisa terjadi robekan pada jaringan yang tentu akan menimbulkan perdarahan. Atau bisa jadi perdarahan ada tapi ringan ya. Kemudian di mana perdarahan juga bisa menjadi berat atau perdarahan spontan tapi yang berat ya. Nah, kita harus melihat apakah hanya satu tempat saja yang berdarah atau beberapa tempat yang mengalami perdarahan ya. Apakah perdarahan di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda berulang-ulang atau hanya kali ini saja? Itu harus menjadi salah satu poin untuk menanyakan riwayat perdarahan pada seorang pasien ya. Nah, kalau trauma, apakah setiap trauma akan terjadi perdarahan yang sama gitu ya? Dan perdarahannya juga maksudnya traumanya ringan, nggak kena apa, cuman kepentok sedikit doang, tapi kok perdarahannya luas banget, perdarahannya kok besar banget. Nah, itu harus menjadi pertanyaan. Ini bisa mengarah kepada salah satu gangguan perdarahan yang dibawa sejak lahir, ya. Biasanya ini terlihat pada anak-anak ketika sudah mulai belajar jalan. Jadi kalau masih bayi, karena masih tiduran aja, belum kelihatan. Tapi ketika bayi itu sudah merangkak, atau geser sana geser sini, udah mulai duduk, nah baru kelihatan tuh penyakit-penyakit perdarahan kongenital. Jadi memang ketahuannya biasanya nanti beberapa bulan kemudian, ya. Nah, bisa juga perdarahan pada jaringan yang dalam di ototnya, ya, yang kita sebut hemartrosis, itu di sendi, ya, atau hematom besar di antara otot-otot yang ada di bawah kulit, ya. Nah, ini juga bisa mengarah ke perdarahan akibat kelainan kongenital jika cukup banyak. Ya, sendi-sendinya yang terlibat satu, tapi gede banget hemartrosisnya. Atau sendi-sendi yang terlibat banyak, tapi sedikit-sedikit, tapi banyak, beberapa sendi kena. Padahal nggak jatuh, tapi tiba-tiba bengkak sendinya. Ini juga harus dipikirkan. Ya. Nah, PTQ bukan menunjukkan perdarahan kongenital. Jadi adik-adik bisa membedakan PTQ, ekimosis, hematom. Itu harus bisa membedakan. PTQ kayak apa sih? Oh, titik-titik kecil.
Ekimosis kayak apa sih? Oh, gede-gede sedikit. Ekimosis tuh agak gede lah. Bisa segede apa namanya kancing, bisa gede lagi bisa purpura yang segede kancing ya. Agak peteki yang halus kayak DBD peteki. Purpura agak lebih gede dari itu ya, seujung-ujung jarum pentol atau gedean lagi. Ekimosis lebih gede kayak dicubit setan tuh udah ekimosis ya. Dan hematom lebih besar lagi. Nah, biasanya kalau yang kongenital biasanya gangguan pada pembekuan, bukan trombosit, bukan vaskuler biasanya. Pasti faktor pembekuan kalau itu terjadi sejak bayi ya. Nah, ini pemeriksaan apa? Nah, biasanya kita screening dulu. Jadi adik-adik nanti akan ditempatkan di puskesmas, di mana sarana dan prasarannya tidak banyak yang bisa dilakukan. Paling pemeriksaan darah tepi atau pemeriksaan darah rutin. Nah, pemeriksaan darah rutin ini adik-adik pasti kita tanyakan. Ya, pemeriksaan darah apa yang diminta? Darah rutin, Dok. Darah rutin apa aja isinya? Adik-adik harus tahu, ada yang namanya hemoglobin, ada yang hematokrit, ada yang disebut trombosit, ada yang disebut leukosit, ada yang disebut leukosit memiliki komponen yang disebut hitung jenis leukosit atau diff count kita menyebutnya. Di mana kita lihat diff count ini, hitung jenis ini mulai dari basofil, eosinofil, neutrofil beta, neutrofil segmen, limfosit, dan monosit. Ini harus tahu adik-adik ya. Ini adalah pemeriksaan sederhana yang bisa menceritakan berbagai penyakit hanya memeriksa darah rutin saja. Ya. Nah, pada kasus perdarahan tadi kita sudah cerita selain vaskular, tapi juga ada yang disebut pembuluh darah, disebut trombosit dan faktor-faktor pembekuan darah. Kita jadi melihatnya adalah trombosit. Di pemeriksaan darah biasa ada yang bleeding time sama clotting time. Masa perdarahan dan masa pembekuan. Ini bisa menggambarkan ada kelainan pada fungsi trombosit atau ada nggak kelainan pada fungsi pembekuan darah. Ini kalau kita lihat bleeding time. Bleeding time itu menggambarkan fungsi trombosit. Nanti dihitung pakai stopwatch biasanya. Berapa detik sih dia berdarah? Gitu, waktu perdarahan. Ada lagi berapa detik membentuk bekuan ya, clotting time ya. Itu biasanya menggambarkan faktor pembekuan ya. Jadi ini pemeriksaan darah rutin yang bisa dilakukan. Kalau waktu protrombin memang nggak bisa, ini harus dirujuk ke rumah sakit atau sarana yang lebih lengkap. Tapi kalau waktu perdarahan, waktu pembekuan bisa. Termasuk di sini activated partial thromboplastin time atau APTT. Ini juga nggak bisa dilakukan di perifer, harus dikirim ya. Termasuk observasi bekuan ya, ini juga harus dikirim. Termasuk di dalamnya pemeriksaan khusus pembekuan darah faktor assay ya dan fungsi trombosit lainnya. Jadi kalau di perifer kita hanya bisa melihat jumlah trombosit, tapi fungsinya nggak bisa. Untuk melihat fungsinya paling kita periksa bleeding time atau BTCT ya. Ini kalau adik-adik lihat. Jadi dari materi ini adik-adik bisa lihat, pahami bahwa ada 3 faktor yang menentukan perdarahan. Faktor dari trombosit, faktor dari pembekuan darah, dan faktor dari vaskular. Dari ketiga itu salah satunya ada gangguan, maka akan timbul perdarahan. Namun akan terjadi keseimbangan kembali dari ketiga faktor tersebut sehingga perdarahan bisa terkontrol atau dikendalikan. Nah, trombosit salah satu dari pemeriksaan yang rutin yang disebut darah rutin. Ya, trombosit ini bisa dilihat jumlahnya. Jumlah trombosit normal maka kemungkinan tidak ada perdarahan. Ya, kalau yang lain normal. Tapi jumlah trombosit yang normal memiliki gangguan pada fungsinya. Jumlahnya normal, tapi fungsinya nggak normal. Misalnya, pada kasus-kasus perdarahan pada DBD yang long, yang keterlambatan, shock ya. DBD yang sudah grade 3 dan lama terjadi shock bisa mengganggu fungsi trombosit. Sudah rendah jumlahnya,
ditambah terjadi gangguan fungsi trombosit. Ya, tapi beberapa penyakit lain pun juga ITP misalnya. ITP juga selain fungsinya juga terjadi gangguan pada jumlahnya. Ya, ini salah satu fungsi trombosit yang suka kita periksa adalah agregasi release ration. Ya, ini lewatkan saja. Kemudian gangguan vaskuler tadi contohnya purpura. Purpura dalam hal ini infeksi pada bentuk-bentuk bercak-bercak darah kecil pada kulit ya. Itu bentuk-bentuk kecil pada kulit yang biasanya sering terjadi pada penyakit-penyakit virus ya. Misalnya yang paling sering adalah rickettsia. Tapi bisa juga pada sepsis yang disebabkan oleh bakteri. Tapi bisa juga oleh defisiensi vitamin C. Dan yang paling sering ini kalau terjadi uremia, peningkatan jumlah ureum di dalam darah, di mana peningkatan ini menyebabkan hemolitik, kehancuran pada sel-sel darah merah, yang menyebabkan bercak-bercak mudah keluar dari pembuluh darah. Ya, jadi kerusakan vaskulitis terjadi radang pada pembuluh-pembuluh darah kecil di jaringan, di kulit, permukaan kulit. Peradangan ini ternyata membuka pori-pori dari vaskuler sehingga eritrosit keluar ya, sehingga mudah timbul perdarahan di kulit tersebut yang ditunjukkan dengan gambaran purpura. Kelainan kongenital dari penyakit vaskuler adalah telangiektasis hemoragika ya. Nah, biasanya ini agak jarang, biasanya kayak tanda lahir tapi warnanya merah. Dan menentukan kan ada tanda lahir hemangioma. Itu juga pembuluh-pembuluh darah vaskuler yang melebar, kongenital biasanya. Nah, ini hampir mirip dengan hemangioma tapi lokasinya berbeda, ya. Kemudian klinisnya biasanya tadi PTQ timbul perdarahan kecil-kecil ya pada permukaan kulit dan selaput lendir terutama di mata atau di daerah mukosa mulut biasanya ya. Spontan, nggak ada trauma, nggak ada infeksi, tahu-tahu keluar aja ya, merah-merah. Kemudian bisa juga dirangsang dengan uji torniket. Pas uji torniket dibendung keluar tuh karena dibendung maka vaskuler akan mengalami vasodilatasi. Ketika vaskuler mengalami vasodilatasi terjadi pengeluaran sedikit-sedikit tadi selaput yang impermeable menjadi lebih permeable akibat bendungan tersebut ya, sehingga timbullah petechiae ya. Nah, ini bisa juga merupakan tanda bahwa kemungkinan terjadi gangguan pembekuan darah. Ya. Nah, pemeriksaan laboratorium karena tadi terkait dengan vaskular, tadi kan ingat ada vaskular, ada trombosit, ada pembekuan darah. Berarti kalau ini curiga vaskular, maka trombosit harus normal. Ya. Karena trombosit normal, maka tadi ingat waktu perdarahan menggambarkan fungsi trombosit. Ya, fungsi daripada trombosit. Bentar, saya nyari ini dulu. Ya, baik. Ya, mohon maaf. Jadi kalau melihat tadi jumlah trombositnya harus normal karena gangguannya kita harap dari vaskuler. Kemudian waktu perdarahan berarti ini fungsi dari trombosit juga normal. Baru kita mengarah kepada perdarahan akibat vaskuler yang terganggu. Ya, PTA-PTT. Nah, kalau adik-adik bisa merujuk ke rumah sakit atau laboratorium yang besar,
bisa dimintakan pemeriksaan ini, PT APTT, ya. Hasilnya harus normal kalau kita pikirkan gangguannya dari vaskular. Kemudian, nah ini tadi sindrom Hanos-Sonlen kita menyebutnya, Hanos-Sonlen, ya. Purpura, berarti bintik-bintiknya lebih besar dari peteki. Seringnya pada laki-laki, ya. Kemudian umurnya memang anak-anak biasanya. Ini sering terjadi perdarahan. Dan biasanya kalau tidak pernah melihat Hanos-Sonlen ini, orang nggak ngerti, bilangnya cacar, bilangnya demam berdarah, bilangnya apa ya? Bilangnya penyakit-penyakit karena virus, ya. Kalau tidak pernah melihat. Memang penyebabnya sering infeksi oleh virus, sering awalnya, atau diawali dengan infeksi oleh Streptococcus, ya, atau bisa juga karena makanan, ya. Tapi ada yang khas dari Hanos-Sonlen ini, ya, bahwa yang khas itu adalah terjadi vaskulitis, peradangan pada pembuluh darah yang menyebabkan meningkat permeabilitas. Jadi darahnya eritrosit bisa keluar ekstravasasi melalui membran yang menjadi sangat permeabel, ya, atau radang pada perivaskular sekitar dari pembuluh darah. Ini patogenesisnya. Adik-adik di sini tahu ada penyakit Hanos-Sonlen, tahu patogenesisnya yaitu peradangan pada vaskuler yang menyebabkan permeabilitas meningkat. Akibatnya sel-sel darah ekstravasasi keluar dari pembuluh darah atau bisa juga peradangan pada sekitar dari vaskuler. Ya, ini yang harus adik ini ya. Setelah itu rujuk. Ya, yang lain-lain ini. Adik-adik cukup melihat. Nah, ingat gejalanya kan purpura di kulit, ya. Tapi juga ada di sendi. Nah itu, jadi biasanya pasiennya itu mengeluh tidak hanya timbul bercak-bercak merah di kulit, tapi dia juga mengeluh ada nyeri di sendi-sendi dan terutama juga nyeri di perut biasanya, ya, nyeri di perut. Ini yang paling sering. Bahkan pernah terjadi karena nyeri perutnya khas di daerah McBurney kanan bawah, kita menduganya adalah suatu apendisitis akut. Sehingga dilakukanlah operasi APP tanpa memperhatikan gejala lainnya. Akibatnya kaget dokter bedahnya. Kenapa ususnya merah-merah semua darah, merah-merah berdarah semua dan rapuh, ya. Ini, jadi adik-adik harus ingat ya bahwa kalau Hanos-Sonlen tidak hanya bercak-bercak di kulit saja, tapi ada nyeri sendi, tapi ada nyeri perut, dan ada hematuria, timbul perdarahan. Artinya vaskuler, pembuluh darah di ginjal juga mengalami peningkatan permeabilitas. Ya, rujuk deh sesudah itu. Ya. Oke, saya mau lihat kasus ini. Coba saya stop share dulu. Seperti ini dan tidak gatal. HT ada leukosit, hitung jenis leukosit dan trombosit. Ya, nanti adik-adik bisa lihat ada trombositopeni jika di bawah 150. Ya, ada trombositosis jika lebih dari 400. Ada yang bilang 450, di atas 450, ada yang bilang di atas 400. Jumlahnya normal, jangan-jangan jumlahnya memang berkurang produksinya dari sumsum tulang. Jangan-jangan jumlahnya normal, tapi distribusinya banyak di spleen, nggak dikirim ke perifer. Atau jumlahnya normal, tapi kita habis memberikan transfusi darah misalnya, atau kita habis memberikan cairan cukup banyak, bisa menyebabkan encer seolah-olah trombositnya rendah. Ya, ini. Kemudian, nah bisa juga jumlahnya normal, tahu-tahu sampai di perifer. Jadi kita tahu bahwa pembentukan sel darah ada di sumsum tulang. Ya, dari sumsum tulang nanti dia akan didistribusikan ke perifer.
ke pembuluh-pembuluh darah di perifer. Dalam proses perjalanannya ternyata terjadi DIC, disseminated intravascular koagulasi. Artinya terjadi pembekuan darah, terbentuk agregasi dan adesi di mana-mana. Sehingga trombosit yang tadinya normal dalam perjalanan dia kepakai. Yang disebut dengan kerusakan yang abnormal. Atau pada DHF, di mana mengalami trombositopati, trombopati. Trombopati itu fungsi trombositnya terganggu, ya. Bisa juga akibat gangguan yang disebut idiopatik trombositopeni purpura atau ITP, ya. Ini sama, trombositopeni berarti trombositnya rendah. Idiopatik berarti tidak diketahui penyebabnya. Purpura berarti timbul bintik-bintik, ya, gitu. Ya, apa yang harus diperiksa? Tadi darah rutin aja sudah ada di sana trombosit, jumlah trombosit. Ditambah nanti pemeriksaan bleeding time, waktu perdarahan, ya. Mestinya jumlahnya normal, ya. Waktu perdarahannya mestinya jumlahnya rendah. Trombositopeni artinya di bawah 150. Dan bleeding time-nya memanjang, ya, artinya terjadi gangguan, ya. Atau bleeding time-nya normal, bisa hanya jumlahnya saja, fungsinya tidak terganggu, ya. Gangguan kualitatif, ya, trombopati kualitatif bukan kuantitatif. Kalau tadi jumlahnya, kalau ini kualitas dari trombosit. Tadi sudah dijelaskan, salah satunya adalah pada ITP maupun pada DHF maupun pada DIC, ya. Sepsis sering terjadi gangguan pada trombosit, ya. Nah, tadi kalau sudah dilihat fungsi trombosit ada adesi, ada agregasi, dan ada platelet release reaction, ya. Ini lewatin saja, ya. Kemudian tadi ini ITP 2, penyebabnya apa? Kan adik-adik tahu diagnosis dan etiologi. Yang jelas ITP trombositnya rendah, ya. Purpura ada bintik-bintik, ya. Kenapa bisa terjadi ITP? Karena trombositnya dihancurkan. Jadi umurnya lebih pendek dari umur trombosit biasanya, ya. Kenapa umur trombositnya pendek? Karena ada reaksi imunologi di mana antigen, antibodi menempel di trombosit persis pada DHF, ya. Seperti itu. Ada antigen dengue ditambah antibodi dengue menempel, tapi menempelnya dia di trombosit yang menyebabkan trombositnya dihancurkan oleh sitokin atau komplement, ya. Maka nanti akan melihat pemeriksaan antibodi ada di trombosit, gitu, ya. Nah, kemudian klasifikasinya ada yang akut dan ada yang kronik. Yang akut ini sering pada anak, ya. Trombositnya rendah, ada purpura atau peteki, anaknya baik-baik aja. Enggak ada kelihatan sakit, ya. Cuman trombositnya rendah banget. Ingat, jika di bawah 50.000 bisa perdarahan spontan. Bila di bawah 20.000 bisa perdarahan saluran cerna, perdarahan otak, dan perdarahan konjungtiva, ya. Tapi diagnosis bandingnya apa? Bisa ke arah leukemia, bisa juga Henderson-Lens, ya, bisa, ya, bisa juga lupus erythematosus, sistemik lupus erythematosus, ya. Tapi adik-adik nggak sampai diagnosis banding. Ini keganasan, ini ITP, boleh. Tapi jangan anemia, aplastik, beda, ya, karena ini trombositnya rendah, ya. Pada leukemia bisa. Ya, oke, lanjut. Ini ITP akut tadi, ya, pada anak-anak, kalau ITP kronik pada sedewasa, ya. Penyebabnya biasanya virus, salah satunya hepatitis maupun DHF, ya. Oke, ini ada perdarahan. Nah, ya, ini trombositopeni. Tadi kalau ada gangguan pada trombosit, maka saya balikin lagi, ya. Kalau ada gangguan pada trombosit tadi, bisa jumlahnya, bisa fungsinya, ya. Jumlahnya trombositopeni, fungsinya lihat, waktu perdarahan memanjang, ya. Bleeding time. Kemudian sumsum tulang.
Nah, lihat pemeriksaan sumsum tulang itu, kalau kita menemukan selain trombosit, kan sumsum tulang produksi. Kalau kita lihat produksi trombositnya rendah, ternyata eritrositnya juga rendah, leukositnya juga rendah, baru kita pikirkan leukemia atau anemia aplastik. Kalau leukemia, semua komponen darah rendah. Trombosit rendah, leukosit rendah, eritrosit rendah. Kalau anemia aplastik, trombosit bisa normal, bisa rendah, leukosit normal, ya, bisa juga rendah, bisa juga normal, bisa juga leukositnya meningkat, ya. Nah, tapi perlu diingat, kadang-kadang anemia aplastik ini merupakan gejala awal dari leukemia. Kadang-kadang ITP merupakan gejala awal dari keganasan, ya. Keganasan ini dua-duanya keganasan darah, anemia aplastik dan leukemia, ya. Nah, kalau adik-adik ingat, cikal bakal daripada trombosit awalnya di sumsum tulang adalah megakariosit, ya. Dari megakariosit ini kalau kita lihat di aspirasi sumsum tulang, jadi salah satu pemeriksaan yang memastikan ini penyakitnya apa, apakah ke arah anemia aplastik atau ke arah leukemia atau hanya ITP saja, kita lakukan pemeriksaan sumsum tulang dengan aspirasi sumsum tulang. Ya, dilakukan dan diperiksa darah apusnya, tepinya. Jumlahnya normal atau meningkat, ya. Atau morfologinya imatur, ya, atau morfologinya matang, ya. Ya. Biasanya kita mencari tahu karena salah satu tadi saya bilang bisa jadi ITP ini merupakan awal dari keganasan darah. Apakah itu anemia ataukah itu leukemia, ya. Ini lanjut lagi. Ini ITP kronik ya, kalau lebih dari 6 bulan. Kita mengatakan kronik lebih dari 6 bulan dan biasanya pada anak-anak yang lebih besar. Ya. Kemudian nih gangguan. Tadi sudah gangguan trombosit, vaskular, sekarang gangguan pembekuan. Gangguan pembekuan ini bisa kita tahu komponen pembekuan ada sistem pembekuan darah, ada sistem pencegah pembekuan. Jadi kalau sudah beku jangan terus-terusan beku. Kalau terus-terusan beku nanti kesumbat, ya. Jadi harus ada yang mempertahankan setelah beku adalah bagian-bagian yang harus cair, luluh, nggak beku lagi supaya di daerah tersebut bisa dilewati darah, ya. Dan ada lagi yang namanya sistem fibrinolitik, ya, di mana fibrinolitik, ya, ini bagaimana melisiskan fibrin agar lumen pembuluh darah tetap terbuka, ya. Jadi kalau adik-adik bayangkan ada pembuluh darah, kemudian terjadi kerusakan pada vaskulernya, timbullah serotonin ke arah endotel ke arah jaringan, dari jaringan yang masuk ke wilayah daerah-daerah yang mengalami kerusakan. Datang dia situ mengalami adesi dan agregasi sampai akhirnya terbentuk bekuan yang stabil baru melibatkan fibrin, ya, trombin dan fibrin. Paten tuh udah stabil, ya. Tapi jangan terus-terusan dong. Kalau terus-terusan nanti menyempit. Kalau menyempit nggak ada darah yang bisa lewat situ. Kalau nggak ada darah yang lewat situ, nggak akan bisa sembuh luka. Makanya harus ada sistem fibrinolitik yang akan mencairkan fibrin sehingga pembuluh darahnya tetap kebuka, bekuan darahnya secukupnya di daerah yang mengalami perdarahan. Ya, jadi ada pembekuan darah, pencegah pembekuan darah, dan fibrinolitik. Makanya yang sekarang ini fibrin dirubah. Jadi ada 4 faktor pembekuan darah, ada 4 faktor yang menyebabkan perdarahan. 1 faktor vaskuler, 2 faktor trombosit, 3 faktor pembekuan darah, 4 faktor sistem fibrinolitik. Kalau yang sekarang dipisah, ya, nggak disatuin seperti dulu. Ya. Nah, ini kalau ada faktor pembekuan darah intrinsik, ya, ada faktor pembekuan darah ekstrinsik, ya. Semuanya ada sekitar 13, ya, ditambah prekallikrein dan kininogen, ya. Nah, ini nanti adik-adik bisa lihat, ya. Dan ada inhibitor menghambat pembekuan darah, ya. Jadi kalau menghambat pembekuan darah berarti berdarah terus, ya. Kan tadi harus ada sistem pembekuan darah.
Kalau ada sistem pembekuan darah, jika ada yang mencegah pembekuan darah, inilah dia, ya. Pembekuan darah normal, Dok. Bleeding time, clotting time normal. APTT, PT, APTT normal. Tapi kenapa masih berdarah? Ternyata AT3-nya meningkat, ya. Jadi ada yang mencegah pembekuan darah, ini dia, ya. Kemudian sistem fibrinolitik tadi kan sudah beku dan ada yang mencegah pembekuan darah, ini dia. Dan ada yang melisiskan fibrin. Nah, ini sistem fibrin yang dilihat adalah bagaimana plasminogen dan plasminnya, ya. Dan aktivator plasminogen. Nah, proses pembekuan darah tentu dibentuk dulu oleh, awalnya tadi terbentuk stabil ya, sampai terbentuk trombin dan fibrin ya. Ini melibatkan tentunya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada perubahan nih, awalnya perubahan pada protrombin menjadi trombin diaktifkan juga, kemudian di fibrinogen menjadi fibrin nih kalau ada. Ya, ini jadi ada kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan ini akan merangsang endotel dan sel-sel di dalamnya untuk melakukan aktivasi ya serotonin dan lain-lain agar terjadi kontak permukaan dengan kerusakan tersebut. Dan ini akan menimbulkan aktivasi dari 12 faktor 12 yang tidak aktif menjadi aktif. Ya. Kalau yang ini akan terjadi aktivasi pada faktor 3 ya. Nah, kemudian faktor 12 mengaktifkan faktor 11, faktor 3 ditambah faktor 7 akan mengaktifkan faktor 10 tapi dibantu kalsium. Artinya pada kasus-kasus perdarahan yang sulit diatasi, lihat antitrombinnya gimana ya. Kemudian kalsiumnya gimana? Jangan-jangan kekurangan kalsium sehingga faktor 10 yang tidak bisa diaktifkan oleh kerusakan jaringan ya. Atau tadi ada kontak permukaan yang kurang bagus sehingga tidak terjadi aktivasi pada komponen faktor 12, 11, dan 9. Ya. Nah, ini lihat ada keterlibatan faktor 8 untuk bisa mengaktifkan 10. Ya. Agar 10 faktor 10 aktif ditambah faktor 5 dan faktor trombin 3, dia akan baru mengaktifkan protrombin dan menjadi trombin, baru fibrinogen menjadi fibrin. Jadilah fibrin polimer di mana darah benar-benar sudah berhenti ya. Kalau yang tadi pembekuan primer, kalau yang awal, fase awal ya. Nah, ini sudah stabil kalau sudah melibatkan fibrin. Ya. Nah, ini faktor intrinsik dan ini faktor ekstrinsik. Kelihatan. Ya, kanan intrinsik dan kiri ekstrinsik ya. Gangguan pembekuan tadi ya berarti ada 3. Pembekuan darah, pencegah pembekuan, dan fibrinolitik. Ya, pembekuan darah tadi ya dengan faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Pencegah pembekuan darah apa? Pencegah pembentukan fibrin. Pencegah yang mencegah fibrinnya tidak lisis itu apa? Ya, oke. Ini bisa karena genetik. Genetik biasanya hemofili. Hemofili berarti terjadi gangguan pada faktor pembekuan 8 dengan 9 ya misalnya. Kemudian defisiensi vitamin K ya. Kalau melihat dari kasus-kasus tadi faktor-faktor 2, faktor 7 dan faktor 9 10 serta protein C ini sangat tergantung dengan vitamin K. Jadi kalau tidak ada vitamin K maka dia tidak bisa aktif faktor-faktor ini ya. Ini adik-adik harus hafalin ya. Dari mana faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik yang sangat dipengaruhi oleh vitamin K. Makanya sering pada anak-anak yang tidak disuntik vitamin K, bayi baru lahir tidak disuntik vitamin K, maka dia akan mengalami perdarahan pada saat usia awal dini ya. Apakah itu berupa perdarahan pada tali pusat? Apakah itu perdarahan pada bentuk muntah darah? Apakah perdarahan pada susunan saraf pusat? Itu akibat lahir di paraji, lahir di bukan fasilitas kesehatan, tidak mendapatkan vitamin K. Ya, oh dok, vitamin K-nya dari ASI. Belum bisa berfungsi kalau hanya dari ASI saja. Karena untuk
aktivasi vitamin K membutuhkan mikroflora usus yang cukup baik ya. Jadi kalau kita mengandalkan hanya dari ASI masih kurang ya. Nah, penyakit-penyakit hati kita tahu vitamin K salah satu dibentuk di hati ya. Jadi kalau sudah terjadi sirosis hati, kalau sudah terjadi penyakit hepatitis C kronis, keganasan hati, pasti akan terjadi defisiensi vitamin K. Pasti akan mudah terjadi perdarahan. Ya. Nah, bisa juga faktor-faktor pembekuan itu bukan karena berkurang produksinya, tapi pemakaian yang bertambah tadi. Terjadi pembekuan di seluruh pembuluh darah, ya, disseminated, meluas kemana-mana. Di sini ada koagulasi, di sini koagulasi, sehingga faktor pembekuan darah termasuk di dalamnya trombosit ikut digunakan, ikut terpakai. Kemudian, nah, adik-adik lihat kalau perdarahannya ringan, ya, biasanya jarang spontan, ya, jadi memang harus dibenturan dulu baru timbul. Kemudian jarang dalam bentuk peteki. Jadi kalau kita memikirkan, oh ini trombosit faktornya, oh ini vaskuler penyebabnya, gangguan pada vaskuler, gangguan pada trombosit. Nah, kalau gangguannya pada pembekuan darah, itu biasanya perdarahannya lebih besar daripada traumanya. Kepentok doang kok, dicubitnya juga nggak keras, tapi kok birunya banyak banget ya. Artinya terjadi ketidaksesuaian perdarahannya dengan faktor pencetusnya, nggak seimbang, ya. Dan jarang PTQ. PTQ tadi sudah diingatkan bahwa biasanya terkait dengan fungsi dari vaskuler, ya. Nah ini tidak ada PTQ biasanya, langsung hemartrosis, ya, langsung hematom, ya. Jadi perdarahannya di sendi, hemartosis, perdarahannya di jaringan dalam, otot, hematom, ya. Jadi jarang purpura, jarang PTQ. Jadi jangan berpikir kalau purpura berarti gangguan pembekuan, jangan, ya. Kalau PTQ pasti gangguan pembekuan, jangan. Pokoknya kalau udah di sendi atau di otot yang gede-gede, baru kita pikirkan gangguannya di faktor pembekuan darah, ya. Gangguan faktor pembekuan darah juga bisa perdarahannya tidak segera timbul. Jadi biasanya nggak apa-apa nih, tapi kok perdarahannya lama ya, nggak kering-kering atau luka. Jadi sering kita tanyakan kepada orang yang mau disunat, Bu, pernah disunat nggak anaknya? Pernah. Kalau habis di luka sunat itu kering nggak 3 hari? Oh kering dok 3 hari. Ah, berarti nggak ada faktor pembekuan, gangguan pembekuan. Ya, jadi selalu kita tanyakan lukanya cepat sembuh atau enggak. Kalau lukanya cepat sembuh berarti tidak ada gangguan pembekuan. Ya, nah biasanya merembes dan lama gitu ya. Tadi tidak segera timbul, tapi berulang. Tapi lama ya dan merembes sifatnya. Pikirkan gangguan pembekuan darah. Seperti tadi sudah diingatkan bahwa ya kalau gangguan pembekuan darah ingat-ingat ada pembekuan darahnya, ada pencegah pembekuan darahnya, ada fibrinolitiknya. Yang mana? Nah, tentu adik-adik hanya bisa melakukan pemeriksaan darah rutin. HB, HT, leko, trombo, dan hitung jenis. Hanya itu. Ya, nggak bisa pemeriksaan yang lain. Plus bleeding time dan clotting time dan pemeriksaan uji bendung atau tourniquet. Cuman sampai situ. Ya, selebihnya adik-adik harus mengirim pemeriksaan PTA-PTT dan pemeriksaan bekuan, ya, bekuan daripada trombosit, ya, seperti itu. Nah, ini hemofili salah satu penyakit gangguan pembekuan darah yang sering, ya. Faktor pembekuan darahnya biasanya defisiensi faktor pembekuan 8 dan 9. Ya, kalau yang A 8, yang B 9. Ya, jarang memang ya 1 dibanding 10.000 ya dan banyak pada laki-laki ya karena gen faktor 8 ini ya dia terkait pada kromosom X. Kalau X sama X kan X yang satu normal, X yang satu diikat sama ini gen tersebut ya. Tapi kalau sudah X sama Y, nah udah pasti timbul. Makanya sering timbulnya pada anak laki-laki ya. Atau sering ada riwayat saudara ibu yang laki-laki, pamannya, uaknya
yang menderita hemofili. Itu yang sering ditanya. Ya. Nah ini tadi terikat pada kromosom X ya, tadi XY dan XX. Kalau ini pembawa sifat, kalau ini penderitanya, karena dia dominan. Ya, kalau ini tersingkir sama yang sehatnya. Ya, oke, ini bisa baca ya. Nah, ini sama baik A maupun B ya. Nah, nanti kan tadi ingat ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Di akhirnya itu faktor 8. Berarti penting banget faktor 8 karena dia ada di bawah. Ya, nanti dengan akan mengaktifkan faktor 10 ya, baru timbul protrombin, trombin dan fibrinogen dan fibrin. Jadi penting banget ini ya. Kemudian faktor 9. Kalau ngelihat tadi ya ini jumlahnya di bawah 1%, 1-5% dan di atas 5% ya. Kemudian ini biasanya intinya faktor 8 maupun faktor 9 hampir sama ya. Keluhannya kalau misalnya terjadi perdarahan di sendi, dia akan menimbulkan gumpalan, koagulasi. Nah, itu akhirnya kita menyebutnya atropati. Jadi sendinya bengkak, kaku, kontraktur ya. Karena isinya darah-darah yang beku. Lama-lama kalau sudah kontraktur kadang jadi paresis. Paresisnya memang parsialis ya. Tapi itu sudah menimbulkan tidak nyaman untuk berjalan. Sehingga kita kalau melihat pasiennya seperti deformitas kakinya. Kakinya kayak bengkok gitu. Nggak bisa ditekuk dengan baik, nggak bisa diluruskan dengan baik ya. Dan kita sering menyebutnya pseudotumor, tapi sebenarnya pseudotumornya ini isinya darah yang ada di sendi ya. Pengobatannya ya kita memberikan faktor 8 ya, baik konsentrat maupun non konsentrat ya. Ini menghentikan pendapat. Ini kita bisa memberikan kriopresipitat, ini bukan konsentrat. Jadi bedanya apa ini sama ini, Dok? Kalau yang ini krio, yang ini koate ya. Kalau koate cuman 10 cc, 20 cc. Kalau kriopresipitat mesti 125 cc, 250 cc, jadi banyak ya. Jadi kayak transfusi darah biasa, kayak transfusi trombosit ratusan mililiter. Sedangkan kalau konsentrat namanya juga konsentrat ya. Jadi hanya dibutuhkan sedikit saja. Ini pengobatannya ya. Kemudian defisiensi vitamin K ya. Kalau defisiensi vitamin K tadi sudah dijelaskan, oke. Ya. Nah, ini tadi perdarahan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, saya tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Rahman, angkatan 2001. Izin bertanya dok, tadi kan dokter menjelaskan ya, kalau misalkan bayi yang di tangan tidak diberikan vitamin K itu nanti bakal terjadi perdarahan ya dok ya. Nah itu nanti kalau misalnya udah terlanjur seperti itu, misalkan dia bukan di puskesmas yang kayak sesuai dengan sebagaimana mestinya, jadi apa yang harus kita lakukan dok? Misalkan dia udah terjadi pendarahan dok pada bayi itu dok. Terima kasih. Ya baik. Jadi biasanya saya pernah dapat kasus ya seorang bayi usia 2 bulan. Ada lagi kasus usia baru 3 hari ya. Keluhannya bayi itu dengan menstruasi. Yang kalau bayi baru lahir kan memang bayi baru lahir biasa menstruasi. Tapi biasanya menstruasinya sedikit gitu karena hormon ibunya masih menumpuk di bayi perempuan ya, estrogennya masih menumpuk. Kalau bayi laki-laki ditandai dengan pembesaran mame karena hormon estrogen ibunya masih menumpuk. Nah, ini kok kayak menstruasi nih bayi gitu ya. Item-item lagi. Nah, akhirnya kita berpikir ini sebenarnya sudah dapat vitamin K. Lahirnya pun di rumah sakit besar. Kenapa kita harus berpikir ke situ? Oh, berarti mungkin ada sesuatu faktor lain yang menyebabkan vitamin K yang sudah kita kasih tidak memenuhi jumlahnya atau kualitasnya nggak bagus lah karena faktor tertentu. Satu lagi kasus tadi, pasien bayi umur 2 bulan dengan keluhan kejang. Masa 2 bulan kejang? Demam nggak Bu? Enggak. Oke.
saya tanya, ada demam enggak? Kejang tiba-tiba berulang-ulang. Awalnya gimana, Bu? Awalnya itu bayinya itu diem dulu, Dok, nggak aktif. Kemudian kita masih mau minum. Tapi cenderung tidur. Nah, setelah beberapa hari malah kejang tanpa demam. Nah, kita ngelihat dari secara fisik, anaknya pucet. Rata-rata dengan perdarahan spontan seperti ini, anaknya pucet. Langsung kita pikirkan kalau pada bayi baru lahir atau bayi usia muda sudah terjadi tadi pucet tiba-tiba HB-nya jadi rendah padahal waktu lahir biasa-biasa aja, pikirkan tadi APCD, Acquired Prothrombin Congenital Deficiency. Jadi prothrombin kan tadi ingat ya, faktor pembekuan darah. Apa yang harus kita lakukan? Pastikan dulu riwayat pemberian vitamin K. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada tentu seperti biasa, karena ini kegawatan, apakah datangnya dengan penurunan kesadaran dengan kejang, ataukah datangnya dengan kondisi perdarahan spontan yang cukup banyak, aktif. Tentu ABCD. Ya, setelah ABCD, kita berikan tentu infus ya, karena pasti terjadi gangguan pada kardiopulmonal. Perfusinya pasti terganggu. Perfusi terganggu ditandai dari airnya dingin. Jadi kita harus berikan cairan dulu. Setelah kita cairkan, kita lihat HB. Tadi, darah rutin aja dulu. Habis darah rutin, BTCT. Udah dua itu yang bisa adik-adik kerjakan di tingkat pertama. Baru nanti PT, APTT, dan agregasi pembekuan dan lain-lain. Nah, darah rutin pasti akan didapatkan HB-nya rendah. Leukositnya pasti akan ditemukan antara infeksi atau tidak ada infeksi. Seperti kasus bayi baru lahir, tidak ada infeksi. Tapi kalau kasus bayi yang sudah agak besar, ditandai dengan pencetusnya infeksi. Ya, setelah kita lihat HB, HT, leuko, dan trombo, lihat trombositnya. Biasanya trombositnya normal, masih normal. Artinya mereka masih berupaya nih, 3 upaya. Vaskulernya berusaha vasokonstriksi, supaya tidak terjadi perdarahan yang cukup banyak. Trombositnya berusaha mengeluarkan dengan jumlah yang cukup untuk menghentikan perdarahan. Tentu salah satu lagi faktor pembekuan darahnya berupaya sebaik mungkin untuk mengkompensasi. Ya kan? Pasti di dalam mekanisme tubuh tuh berupaya untuk mengendalikan dengan cara seperti itu keseimbangannya. Nah, dari kita itu melakukan pemeriksaan trombositnya masih normal atau trombositnya mulai turun ya, atau kita lakukan BTCT-nya ternyata terjadi pemanjangan ya, baru kita lakukan PT-APTT. Dari PT-APTT itu nanti kita lihat mana faktor-faktor yang menurun, faktor 8 atau 9. Kalau faktor 8, kita langsung saja memberikan, kalau trombositnya rendah, kita memberikan trombosit. Kalau trombositnya nggak rendah, kita memberikan hanya faktor pembekuan yang berkurang, yang tadi. Kalau PT-APTT memanjang, PT memanjang biasanya kita memberikan kriopresipitat. Kalau PTT yang memanjang, biasanya kita memberikan fresh frozen plasma, FFP. Jadi ada krio. Tadi krio itu kan faktor 8. Faktor 8 itu hanya sebagian kecil dari faktor-faktor pembekuan darah ya. Tapi dia memang murni faktor 8 kalau kriopresipitat. Sedangkan kalau FFP, fresh frozen plasma, itu adalah ada faktor 8, ada faktor 9, ada faktor 10, ada faktor 3, ada 4, lebih lengkap. Tapi memang jumlah darah yang diberikan menjadi, ini kan kita menyebutnya darah putih, menjadi lebih banyak. Jadi kita berikan itu transfusi FEP atau cryo, tergantung mana yang memendek, yang memanjang, faktor 8 atau faktor 9. Kalau ada trombositopenia dan ada perdarahan yang cukup luas atau aktif, kita juga memberikan trombosit. Faktor HB, kalau HB turun kita kasih, tapi kalau HB enggak, ya cuman itu faktor itu yang kita berikan. Gitu. Jelas? Halo? Tes ya. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke anemia. Ya. Kita cepat saja, anemia defisiensi besi cukup sering ya. Nah ini bisa kita lihat kelompok umur beda-beda.
ada besi. Besinya ada yang fungsional, ada yang non-fungsional. Yang fungsional terikat oleh hemoglobin, transferin, mioglobin, dan enzim, ya. Sedangkan yang non-fungsional dalam bentuk ferritin dan hemosiderin, ya. Kalau ngelihat presentasinya cukup banyak, ya, sama di HB, ya. Cadangannya. Cadangannya kita tahu ada di sistem retikuloendotelia sistem, ya, seperti tadi hati, limpa, dan sumsum tulang, ya. Kemudian kita lihat absorpsi besi tergantung dari intralumen di dalam ususnya dan ekstralumen di sistemiknya, ya. Di dalam usus jangan-jangan dia jumlah dan jenis zat besi ada yang hem dan non hem. Gimana sih dia cara makannya? Jangan-jangan dia tetap makan vitamin zat besi atau komponen sayur dan buah atau daging dan yang mengandung zat besi, ya. Tapi kita bisa lihat ada nggak makanan yang menghambat penyerapan zat besi seperti fitat yang ada di teh, kopi, ya. Kemudian fosfat, ya, misalnya mengkonsumsi tertentu, ya, bisa juga yang meningkatkan absorpsinya. Jadi sering kita anjurkan jika mau minum zat besi, jangan lupa minum vitamin zat besi, vitamin C dulu, karena ternyata suasana asam akan lebih menyebabkan peningkatan absorpsi zat besi, seperti itu, ya. Jadi zat besinya diminum tapi ada faktor yang menghambat, percuma, ya. Jadi kita harus makan sesuatu yang bisa meningkatkan absorpsi zat besi. Ada faktor lain ekstralumen, di luar lumen sistemik, ya. Tadi simpanan besinya di hati, limpa, dan sumsum tulang, sama aktivitas eritropoiesis, tentunya selain di sumsum tulang di sistem retikuloendotelial, ya. Itu yang mempengaruhi. Nah, ini sekarang ekskresinya. Ekskresinya memang biasanya dari desquamasi epitel di saluran cerna, ya. Makanya feses kita, adik-adik bisa lihat bentuknya kadang-kadang nggak putih, ya. Jadi salah satunya ada ekskresi dari epitel saluran cerna. Salah satunya yaitu mengandung komponen zat besi. Dari keringat, dari rambut dan kuku, serta pada saat menstruasi. Makanya banyak anemia terjadi pada anak-anak remaja, ya. Kenapa? Karena pada saat menstruasi yang dimakan bukan vitamin zat besi. Dia malah makan lain yang membuat dia nyaman, yang membuat dia enak. Kan biasanya kalau di menstruasi itu ada sindrom menstruasi, di mana malas makan, nggak enak, dan lain-lain. Biasanya pada mereka itu malah minum makanan yang seger-seger, asem-asem, dan lain-lain. Dia tidak memikirkan bahwa pada saat itu mestinya yang dia harus minum adalah vitamin zat besi, ya. Nah, kemudian ada juga terjadi penimbunan besi pada suatu tempat tersebut, tempat-tempat tertentu, ya, hemosiderosis maupun dari ibu, ya, yang didapat dari ibu, dan bagaimana lamanya janin dalam kandungan. Kalau bayinya cukup bulan, dia memiliki cadangan besi yang cukup di dalam tubuhnya, ya. Kalau bayi prematur, cadangan zat besi dari ibunya hanya sampai 4 bulan. Itulah sebabnya pada bayi cukup bulan kadang-kadang kita tidak membutuhkan vitamin zat besi pada saat kontrol usia awal-awal bulan. Tapi pada bayi prematur, awal bulan setelah stabil, sudah bisa minum, dan lain-lain, kita memberikan cadangan zat besi. Karena sering terjadi anemia prematur, anemia of prematurity. Jadi anemia karena prematur, karena cadangan zat besi dari ibunya habis dalam waktu 4 bulan. Ya. Nah, kalau bayi cukup bulan, biasanya 6 bulan kita sudah beri makan padat. Jadi mudah-mudahan dengan memberikan makanan padat itu sudah cukup untuk mensuplai zat besinya, ya. Kemudian kehamilan kembar juga tentu cadangan zat besinya lebih cepat habis, ya. Kemudian tentu kita lihat kalau terjadi gangguan pada zat besi, cadangan ya. Kalau tadi kan kalau adik-adik lihat ada yang ekskresi dan ada yang absorpsi, ya. Absorpsinya baik, ekskresinya juga normal, tapi cadangannya kurang, ya. Nah, ini pasti akan mengganggu laju pertumbuhan seorang anak, ya. Nah, tadi cadangan, kalau iron depletion ditandai berkurangnya cadangan. Jadi ingat tadi ada cadangan. Kalau cadangan besinya masih cukup, ya, kita biasanya belum sampai menyebut masih menyebut iron depletion. Jadi ini biasanya nggak ada tanda apa-apa nih, cuman cadangannya berkurang, ya, ditandai dengan
serum besi yang masih normal ya. Jadi iron depletion ini suka nggak kelihatan ya. Tapi kalau sudah iron deficiency erythropoiesis, ini biasanya tidak cukup untuk menunjang terjadinya erythropoiesis yang baik ya, ditandai dengan serum iron antara 40 sampai 60 dan baru ini bisa terjadi anemia. Jadi gejala awal biasanya HB-nya masih normal, tapi kalau kita meriksa serum iron-nya biasanya sudah cukup rendah. Nah, seringnya kita tuh jarang memeriksa serum iron. Jadi jarang kita menemukan depresi dan defisiensi, jarang ya. Kita biasanya menemukan setelah terjadi anemia. Artinya pasti cadangannya sudah berkurang, pasti sudah terjadi gangguan erythropoiesis. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Sering sudah telat, ya. Makanya kita harus wanti-wanti. Oh ini bayi prematur. Rutin pemeriksaan HB. Ya, jangan-jangan bayi prematur, makannya susah, berat badan nggak naik, pikirkan anemia of prematurity. Ya. Bayi berat badannya bagus lahirnya, ASI full. Nah, ingat ASI. Full ASI ini juga bisa menyebabkan terjadi defisiensi, ya. ASI eksklusif tanpa suplementasi zat besi bisa menyebabkan anemia defisiensi zat besi, ya. Kemudian asupan besi yang kurang, obesitas dan kebutuhan karena sakit itu semua tentu meminta supaya zat besinya ditingkatkan. Ya. Kemudian anak umur 5 tahun penyebabnya apa? Anak umur 5 tahun sampai remaja ini menstruasi salah satu, investasi cacing ya, cacing tambang ya, itu juga bisa menyebabkan anemia ya. Ini jadi setiap umur beda penyebabnya ya. Kurang dari 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, 5 tahun itu beda-beda penyebabnya. Ya, etiologi bisa suplainya tadi ya, simpanannya, intake-nya, gangguan absorpsi ya. Pada anak-anak malnutrisi energi protein pasti satu absorpsi terganggu ya, intake karena nafsu makannya kurang. Tapi menyebabkan ADB. Kemudian hilang karena perdarahan menstruasi dan campuran dari hal tersebut ya. Nah, gejala klinisnya memang bisa gejala hematologik dan non-hematologi. Gejala non-hematologi biasanya lemes, ya, anoreksia, cengeng, ya, matanya kunang-kunang, bawaannya lemes. Anak makan kaca, ya, makan apapun yang nggak sesuai dengan makanan sehat, hati-hati itu biasanya defisiensi zat besi. Karena pada defisiensi zat besi terjadi atrofi pada papil-papil lidah. Kita tahu papil lidah bagian ujung rasa manis, rasa asam, rasa pedas, ya, rasa pahit itu ada di situ. Nah, kalau papil-papil lidahnya atrofi, maka dia nggak bisa merasakan manis, asam, pahit, dan pedas, ya. Dia nggak bisa semua rasa sama aja, makanya dia bisa makan yang aneh-aneh karena tadi, ya. Dan orang yang anemia mudah terinfeksi, ya. Nah, ini gejala kelainan lain pada epitel koilonychia, ya, kukunya seperti sendok, ya. Kemudian kita bisa melihat kukunya bergaris-garis, ya. Kemudian atrofi papil pada lidah, lidahnya menjadi licin dan mengkilap, ya. Stomatitis angularis yang di ujung-ujung ujung-ujung mulut, bibir, itu kadang-kadang sariawan lagi, ya. Kadang-kadang gangguan menelan, ya, dan pika, keinginan makanan yang aneh-aneh, ya. Nah, ini pemeriksaan yang bisa dilakukan, cukup pemeriksaan darah rutin, HB, HT, leukotrombo, darah lengkap, karena kita minta MCV, MCH, MCHC, ya. Dari pemeriksaan darah lengkap, kita bisa meriksa hapusan darah tepi, morfologi darah tepi dihapus ya lewat mikroskop. Kemudian darah lengkap, kita bisa meriksa MCV, MCH, MCHC, ya. Kemudian bisa meriksa hematokrit. Retikulosit harus pemeriksaan sendiri. Jadi kita bilang pemeriksaan retikulosit. Kalau ini kita bisa meminta pemeriksaan darah lengkap ditambah pemeriksaan morfologi darah tepi, ya. Baru ditambah pemeriksaan retikulosis. Kalau lebih jauh lagi pengen tahu, kita bisa periksa serum iron-nya dan TIBC-nya.
total iron binding capacity ya. Gimana, meningkat nggak? Ya. Nah, baru nanti pemeriksaan khususnya saturasi transferin, ferritin dan free erythrocyte porfirin. Ini jarang nih. Biasanya saya awalnya ini dulu nih, karena rumah sakit saya tidak ada pemeriksaan ke arah SITIBC. Ya, biasanya saya cuma periksa ini. Kalau saya melihat MCV-nya rendah, MCHC-nya rendah, mikrositik hipokrom, baru saya langsung minta pemeriksaan SITIBC. Ya, sama transferin untuk melihat berapa sih jumlah yang bebas. Ya, kemudian ini pengobatannya, lihat ada nggak perdarahan, ada nggak ASI saja. Kalau ASI saja ingetin Bu, ASI saja bisa menyebabkan zat besinya rendah. Jadi Ibu harus memaksimalkan pemberian MPASI-nya dengan bahan-bahan makanan yang cukup baik mengandung zat besi. Ya. Kemudian jika dibutuhkan ya udah, makannya nggak bagus Dok, makanannya juga terbatas gitu. Ya sudah, berikan preparat zat besi yang sesuai ya. Nah, preparat zat besi yang ada sekarang ini biasanya sudah mengandung kadar elemennya, elementalnya. Jadi nggak ada campuran-campuran lain, memang elemental. Dan yang harus diperhatikan bahwa pengobatannya itu 3-4 bulan setelah HB normal. Ya, jangan sampai belum normal HB-nya sudah stop, baru HB normal 1 bulan. Jangan, tunggu 3 bulan normal baru dianggap cadangan zat besinya sudah cukup. Kalau baru awal, tadi ingatkan depresi, defisiensi, dan anemia. Nah, kalau kita anemia, kita naikin dulu HB-nya. Setelah HB-nya naik, kita anggap defisiensinya teratasi, tinggal ada pertanyaan sampai sini? Oke, kayaknya kita cuma sampai jam segini ya. Halo? Halo? Kita, kalau nggak salah saya sampai jam 9.30 ya? Ya, ini Mbak Rumza udah ini. Ya, baik ya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Nanti kalau ada pertanyaan adik-adik via WA saja ya. Boleh kamu catat HP saya. Bisa tanya ke Mbak Lia ya, bisa nanya ke teman-teman kakak kelasnya, silahkan. Oke, nanti saya lihat. Ya. Ini sosialisasi, kemudian hematologi. Sampai jam berapa sih hematologi, Dek? Halo? Saya tanya Mbak Lia sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Dek? Ada yang tahu nggak? Sampai jam 9.50, Dok. Oh, 9.50. Oke, kalau masih ada Iya. waktu, saya coba bilang dong, kamu diem aja. Saya coba masukin lagi. Tadi sudah, anemia defisiensi sudah. Nah, ini kita coba leukemia ya. Uits.
Ya, saya ini bingung. Nggak bisa keluar, pasti kebanyakan kepenuhan. Apa nggak mau main? Kayaknya ini saya mengalami gangguan. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah, Dok. Iya, saya ini kayaknya kepenuhan dibuka lamannya. Eh, belum saya tutup-tutup soalnya tadi habis komisi etik, sosialisasi langsung ngajar, jadinya masih numpuk. Oke, terkait dengan leukemia ya. Jadi leukemia ini tadi kalau kita lihat kompetensinya 2 ya. Jadi adik-adik cukup tahu leukemia apa sih? Keganasan pada sistem darah hemopoietik ya, mengarah kepada maligna. Maligna artinya keganasan ya. Adik-adik harus ingat ada progenitor dari prekursor dari sel-sel darah merah ya. Kemudian klonnya berubah menjadi keganasan, di mana terjadi proliferasi, memang proliferasi tapi patologis dan tidak terkendali ya. Karena tidak terkendali proliferasinya dari progenitornya, dari blastnya ya, mestinya jadi mateng, ini mateng enggak ya, gede-gede, banyak lagi, tidak terkendali. Makanya dia menyebabkan pendesakan pada sumsum tulang. Sel-sel normal dia enggak dapat tempat ya. Dan kalau sudah di sumsum tulangnya sudah kepenuhan, dia jalan ke sistem lain, sistem retikuloendotelia lain. Misalnya ke hepar ya, kemudian ke limpa. Makanya kenapa limpa membesar, hepar membesar pada kasus-kasus keganasan ya. Nah, kemudian penyebabnya kita nggak ada yang tahu pastinya. Tapi kita bisa melihat ada gen juga yang mengatur ya, di mana setiap manusia memiliki gen supresor ya. Nanti kalau adik-adik belajar imunologi ada tuh pada sistem sel-sel darah ya, kita mengenal ada natural killer ya. Nah, kemudian ada lagi sistem limfosit supresor ya. Nah, itu sebenarnya ada gen yang mengaturnya. Kemudian ada juga zat-zat onkogen yang bisa menyebabkan merangsang transformasi neoplasma. Misalnya kena kanker ya, misalnya kena radiasi, ya itu bisa. Kemudian bisa juga karena kerentanan pada kromosom. Misalnya akibat kerusakan pada genetik ya. Jadi awalnya normal, tapi kromosomnya sangat rentan ya.
Rentannya karena apa? Bisa karena keturunan, ya, karena kelainan kromosom kongenital, karena defisiensi imun kongenital, atau disfungsi kronik sumsum tulang. Artinya dari definisinya penyebabnya idiopatik, ya, bisa onkogen, bisa kromosom, bisa genetik, ya, bisa juga faktor lingkungan tadi, ya. Ini etiologinya. Jadi adik-adik harus tahu definisi etiologi, ya. Etiologinya tadi bisa gen, ya, kromosomnya, genetiknya, bisa lingkungan, bisa faktor hostnya, ya, bisa juga karena tadi faktor genetik, kromosom, genetik, apalagi tadi host, lingkungan, kelainan kromosom, sama onkogen, lupa onkogen, ya. Oke, kemudian klasifikasinya berdasarkan French, American, British. Dia berdasarkan morfologi. Jadi bisa dari Amerika, bisa Eropa. Center-center RSCM menggunakan Amerika, tapi Darmais menggunakan Eropa. Nggak apa-apa, sama aja. Biasanya mereka mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas protokol-protokol pengobatan pada leukemia maupun pada keganasan darah. Jadi sebenarnya nggak jauh beda mau ikut yang mana, ya. Tapi kalau leukemia, ingat karena progenitor, maka dia pasti dalam bentuk limfoblas, ya. Limfoblas dari sel-sel leukemia, pasti sel-selnya leukosit. Kita ingat sel leukosit ada neutrofil, basofil, eosinofil, limfosit, monosit, neutrofil batang, neutrofil segmen. Nah, ini yang melibatkan limfosit. Dalam hal ini limfoblas, ya. Semakin besar sel-selnya makin nggak karuan. Berarti kalau semakin besar semakin tidak karuan bentuk selnya, biasanya semakin ganas, ya. Kemudian leukemia akut non limfoblas, berarti tidak bentuk limfoblas, mieloblas, ya. Mieloblas, ingat kalau dilihat di sini tanpa maturasi, kebalikannya, ya. Ini kalau tanpa maturasi berarti makin acak-acakan, berarti ini makin berat, ya. Kemudian ada dalam bentuk promielosit, ya. Leukemia mielomonositik akut. Ini semua berdasarkan gambaran daripada sel yang dapat dilihat di mikroskop. Makanya biasanya kalau adik-adik di daerah perifer, puskesmas, adik-adik cukup meminta hitung jenis. Leukositnya normal, 10.000. Tapi hitung jenisnya ternyata limfositnya kok lebih dari normal, misalnya 80%. Lah, kan limfosit nggak sampai 80% biasanya. Nah, setelah kita tahu limfositnya 80%, mintalah pemeriksaan morfologi darah tepi. Nanti baru kelihatan tuh di mikroskop elektron. Oh, ini ada blasnya karena warnanya biru biasanya. Granulnya gede-gede, bentuknya juga gede-gede, ya. Nah itu, jadi adik-adik nggak bisa membedakan M1, M2, M3. Ini hanya bisa diperiksa dengan sumsum tulang, pemeriksaan langsung di sumsum tulang. Adik-adik hanya bisa sampai sel darah tepi, yaitu limfositnya berapa persen, ya. Kemudian mielositnya berapa persen, mielosit, neutrofilnya berapa persen, limfositnya berapa persen, kemudian dari pemeriksaan darah tepi, morfologi lihat ada blas atau enggak. Cuman sampai situ, ya. Nah, kemudian kalau sudah apa leukemia akut dan kronik itu tentu dilihat dari manifestasinya, ya. Biasanya lihat lain. Kalau mielositik kronik biasanya orangnya biasa-biasa aja. Yang kronik-kronik itu biasanya anaknya biasa-biasa aja, ya. Dia CML tapi sehat-sehat aja. Yang agak berat tuh biasanya leukemia akut, ya, itu bisa sampai ke kematian. Ini bukan yang nggak bisa kalau lagi terjadi yang disebut hiperleukositosis, ya, itu bisa terjadi kematian, ya. Nah, klasifikasi lain adalah jumlah leukositnya. Leukemia leukemik, artinya masih normal biasanya limfositnya. Jadi nggak kebayang dia ini akan menjadi keganasan darah nantinya. Jadi baru kita evaluasi kalau leukemia leukemik ini nanti 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi aspirasi sumsum tulang lagi, ya, bone marrow function lagi, ya, BMP lagi, ya, baru ketahuan, ya. Oh, ternyata dia mengarah ke anemia aplastik. Oh, dia mengarah ke leukemia. Oh, dia mengarah kemana gitu, ya. Jadi awal-awal biasa kita menemukan leukositnya masih normal, ya.
ini masih normal dua-duanya. Atau kita langsung dengan pemeriksaan pewarnaan khusus untuk keganasan yang kita sebut cell surface marker, ya, pemeriksaan imunologi pada sel-sel darah. Sama lagi, kita nggak punya biasanya di pusat-pusat pendidikan RSCM sama Darmais, ya, atau Hasan Sadikin. Sitokimiawi sama, pemeriksaan dengan sitokimia tertentu, di mana kita bisa menggambarkan bentuk limfoblas dengan aksesoris di dalamnya. Bisa membedakan ini limfo, mielo, dan monoblas. Ya, ini pemeriksaan khusus dan ini adalah pemeriksaan khusus. Ada lagi analisa kromosom di mana kalau menemukan kromosom Philadelphia biasanya kita langsung mengarah ke kronik mieloblastik leukemia. Ya, insidennya juga nggak banyak. Kalau tadi 1 banding 10.000, kalau ini 1 banding 100.000. Yang terbanyak leukemia akut dibanding non limfoblas. Leukemia limfoblas akut ya lebih banyak dibanding non limfoblas. CML nggak banyak ya, tapi ada dan biasanya anaknya lebih besar, 12 tahun, 14 tahun ya. Tapi kalau yang ALL ini biasanya anak-anak kecil di bawah 7 tahun ya, yang paling sering. Ya, ini leukemia akut 2 sampai 5 tahun ya. Kita bisa lihat jenis-jenisnya berdasarkan pemeriksaan BMP, bone marrow function ya. Kita nggak bisa lihat langsung gejalanya. Pendesakan sumsum tulang tadi kan dia berproliferasi, tapi berproliferasinya dia mengalami proliferasi tapi abnormal. Ditambah proliferasi dia mengalami replikasi makin banyak sehingga mendesak sel-sel normal yang disebut pansitopenia. Pansitopenia berarti eritrosit, trombosit, dan leukosit mengalami penurunan ya, 3 komponen darah itu mengalami penurunan. Kalau bisitopenia 2 saja yang mengalami penurunan. Nah, kemudian kalau di sumsum tulang dia sudah nggak cukup tempatnya, dia mengalami infiltrasi ekstrameduler. Ekstrameduler kita tahu tempat teman ekstrameduler yang paling dia suka di susunan saraf pusat ya, kemudian di testis pada laki-laki, kemudian di ekstramedular. Biasanya di testis, di sumsum tulang ya, kemudian di mediastinum, sumsum tulang. Susunan saraf pusat, mediastinum, testis, yaitu tempat-tempat yang disukai daerah ekstramedular ya. Nah, kegagalan sumsum tulang dalam bentuk sel eritropoietik yaitu anemia ya. Sel granulositopeni ya termasuk demam. Kenapa demam? Leukositnya rendah, leukopeni, sehingga mudah terangsang, terinfeksi oleh bakteri, oleh parasit dan lain-lain. Dan trombositopeni mudah terjadi perdarahan. Ya, ini infiltrasi di sumsum tulang, di luar sumsum tulang yang disebut ekstrameduler, kelenjar limfa, pembesaran limfa, splenomegali, hepatomegali, ya. Kemudian susunan saraf pusat, kemudian gonad, testis, ginjal, gastrointestinal, dan orbita. Tidak jarang kita menemukan awalnya orbitanya, matanya tuh makin menonjol gitu. Ya, itu juga sering kita temukan. Oke? Ya, Kumsalam. Sudah selesai ya? Baik, kita tutup kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Banyak, dokter. Izin live ya, mohon maaf. Banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dokter.